Cek 1 2 3. Langsung ya. Nggak tahu ada. Mas Ferdi duduknya agak Oke. ke arah Mbak Sofi. Gini ya, lebih gini ya. Oke, siap. Yang nyaman. Oke. Sip. Mama. Sebentar mah minta itu mah, vape mah. Aku nggak bisa kalau nggak nyedot sesuatu. 50 ribuan dua mah. Lah, kenapa minta Situ duit? Sama gocapan. Pongki kali ngasih gocap. Utuh ya? 50 juta itu sebenarnya kata dikasih. Oke, thank you. Yuk. Yes. Hai, kita ketemu di Sofi Nafi Talks You Are Love. Dan kali ini saya akan mewawancarai orang yang tukang wawancara. Halo. Ferdi, tunggu ya, ini bener nggak urutan nama lo? Ferdi Kusuma Tahir Siboro. Iya, betul. Itu lengkap bener loh ya? Bener ya? bener. Kusumanya dulu. Kusuma Tahir Siboro. Tahir itu nama lo atau nama bokap? Bokap ganti Tahir, namanya Hero Tahir. Oh, tapi kan Siboro itu marga. Ya. Berarti kan Batak nih ceritanya. Sebenarnya gue marganya nggak ada yang dipakai. Karena waktu itu Nggak, marga lo apa? Siboro itu. Siboro itu Batak apa ya? Purba, pecahannya Purba dia. Oh gitu. Iya. Cuman kalau nggak salah, papa tuh masuk ke menjadi mualaf. Opa ya. Iya. Opung masuk mualaf. Jadi ganti nama jadi Tahir. Pada saat itu dia nggak boleh dipakai lagi apa gimana. Purbanya. Iya. Terus dia jadi Tahir. Jadi Tahir. Tahir itu kan bukan marga dong. Jadi bikinan dia sendiri. Iya, it's just a name. Bikinan dia sendiri. Lu sendiri tahu arti Tahir itu? Tempat tangga Tahir, bukan tempat tangga lahir itu ya. Gue mikir lagi. Nggak ada. Masa lu nggak tahu sih bahasa Indonesia? Tahir. Nggak. Tahir tuh pulih loh, artinya sembuh loh. Bener kan? Nggak pernah denger gue. Itu bahasa Indonesia lama. Tahir. Mentahirkan orang sakit. Nah, itu tuh menyembuhkan, bisa setahu gue, jadi ya. memulihkan. Tapi gue nggak pernah tahu itu. Selalu akan ada pemulihan di keluarga lo kalau menurut gue. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, amin kan? Mudah-mudahan opung gue bener ngarahnya ke situ. Jadi lo nggak pernah tahu tuh ya? Tahir. Kalau Kusuma apa? Emang nyokap Sunda? Jaya Kusuma. Apa orang apa? Orang Bandung. Sumedang, Bandung. Sumedang. Jadi dia kayak Wirahadi Kusuma, ada Jaya Kusuma, kayak gitu-gitu. Berarti mana teh nyari Sunda? Oh, tamtu. Tamtu. Dari si mama. Karena mama kan orang Sunda. Iya. Papa kan kerja melulu, jadi saya di rumah memang berbahasa Sunda. Jadi si mama kalau lagi ngomel Susundaan. Sunda Bogor ya? Kalau apa saya, Sunda Sumedang? saya ngomong, dia jawab, Kususiwa gitu. Kususiwa, masuk Siawai lah. Iya. Oh gitu, oke. Lu tuh berapa bersaudara? 6 gue. Hah? Gue 6. Jadi 6 bersaudara, gue paling tua. Oke. Ada gue, Mona, Lia, Mega, Ratih, Bayu. Cewek 3, cowok 3. Tuh, Mona, Ferdi, Mona, Lia. Mega tuh cowok. Oh, Mega tuh cowok. Iya. Oke, terus? Ratih, Bayu. Ratih, Bayu. Oh ya ini. Oke. Nah. Oke. Yang paling kecil umur berapa berarti itu sekarang? Sekarang udah tua ya. 89 tuh berapa? Hah? Tahun 89. Lahirnya? Iya. Aduh, matematika gue kurang nih. Hah? 2. Oh enggak, lebih dong. 34. 34. Oke. Itu semua di Jakarta apa di Bogor? Gue mencara dan di Bogor dan di Jakarta pada kerja sih. Terus yang cewek-cewek udah pada nikah semua. Tapi kecilnya memang di Bogor. Kecilnya di Bandung, terus pas mulai gede di Bogor. Mulai gede teh Iraha SMP. SD terakhir tuh dia udah di Bogor kita. Karena apa? Karena pindah sih keluarga ya. Tadinya kan bokap juga waktu di Bandung itu bokap jadi supir 4848 ya. Masa? Oh iya. Oh wow, Batak in the real sense Iya betul dia. Sampai Bisa. akhirnya dia terakhir jadi salah satu direktur di hotel di Jakarta ya. Gue juga amazed sama perjalanan dia. Tunggu, dari driver 4848 terus jadi direktur di sebuah hotel. Hotel paling sampai sekarang masih paling besar di Jakarta. Di Jakarta? Iya. Kumaha cari tanah coba kepengen. Jangan itunya dulu, itu lebih gila. Bokap gua itu bokap gua. Bokap gue itu opung sama nenek tuh orang Padang, opung tuh orang Batak, cerai. Dia nikah. Bapak ibunya dia? Ya, nikah nih kiri kanan, udah sama yang punya anak lagi. Oke. Jadi dia nggak betah. Oke. Tinggal sama bapaknya nggak betah, tinggal sama ibunya nggak betah. Dia anak kecil umur 5, kelas 5 SD, dia stop mobil, dia pergi nggak tahu kemana. Mas. Dari Medan nih, berangkat, bangun-bangun udah ada di Merak.
Ditembak langsung. Dia diam, terus lagi ke Roxy. Jadi dia diturunin kelas 5 SD di Roxy tanpa ada apa-apa. Itu hidupnya keras banget ya. Dan sampai ada Yang ngasih yang mau, makan siapa, Fer? ya nggak tahu. Tapi akhirnya ada yang nampung dia. Udah lu di rumah gua aja, kata temennya. Ya akhirnya dia disekolahin sama orang tuanya di situ sampai di SMA. Ya ampun. Jadi ada orang tua yang mau nyekolahin dia pada Iya, saat itu. pada saat itu. Diangkat anak lah gitu ya. Betul. Ya ampun, zaman sekarang kan kalau Wah, cerita gila. orang mah aneh-aneh ya. Anak ngurus gitu kalau udah terlempar kemana-mana kita udah nggak tahu. Betul. Itu kalau zaman sekarang kan kita sering dengar cerita orang macam-macam ya, kayak anak dilepas di jalan terus nggak taunya hilang, nggak taunya ya macam-macam lah gitu. Bokap lu disekolahin Sama sampai orangnya. selesai, Sampai SMA ya. sampai SMA. Terus udah gitu dia usaha lah, nggak tahu. dia apa. usaha apa? Terus nikah Nikah di Jakarta. nemu nyokap tuh di Jakarta. Ya, nikah di Jakarta terus baru dia kabarin juga ke sana sendiri, dia berangkat sendiri. Saya udah nikah gitu. Ya dia gitulah ceritanya. Jadi ada rekonsiliasi nggak sama bapak ibunya dia sendiri, opung sama nenek dulu nggak? Enggak, opungnya udah nggak ada waktu Oh, itu. udah nggak ada. Jadi tinggal nenek datang akhirnya. Nah lu tahu itu cerita dari Bokap itu, aduh, kayak gua kan orang yang tukang main-main gitu, tukang yang kalau nggak pulang tuh 3 tahun gitu. Hah? Lu juga Iya, sama? iya, gue juga sama. Gue main Lu aja. kemana kalau 3 tahun? Ya di rumah temen aja main, apalah. Emang nggak Kayak dicari? gitu. Ngambek dikit, berantem sama bokap, gue pergi setahun pulang. Kalau nggak 3 tahun gitu. Nah itu pernah sekali waktu kita ngobrol gitu. Si papa nih kalau anaknya pergi tuh nggak pernah dicariin. Kayak nggak sayang aja sama anaknya. Kata siapa? Kata nyokap. Nah, dia bilang, dulu papa pergi SD pulang lagi udah cuek aja anak laki ini. Gitu lah bokap. Nah lu ke anak lu gitu nggak? Anak gua kan suruh keluar sama gua rumah. Kalau udah umur 20 lu pergi keluar, lu tinggal di luar, lu kos di mana kayak terserah lu aja. Oh gitu? Iya. Anak laki-laki kan? Laki-laki, Yang yang cewek jangan lah, itu Iya, sih itu. aset. Iya. Sayanya yang nggak bisa sayanya. Lu Jadi nggak lagi bisa mikir ya? juga nih dia. Ini kalau- jadi Ferdi ini anaknya 7 ya total Iya, ya? iya. Yang 6 itu laki semua. Lagi semua. Yang terakhir ini yang paling bontot si Betul, Dakota ini. betul. Coba gue runut ya, karena lu pernah cerita kan Iya, sama iya, gue ya. iya. Coba gue bisa inget apa enggak. Yang pertama ini tinggalnya di Amerika. Iya. Namanya Kevin Foster. Betul. Karena dia suka Kevin Costner dan David Foster. Iya, gua kawinin tuh. Lo kawinin. Iya. Oke. Itu menurut gue selera humor lo ada di situ. Yang kedua, Abang Gada. Gada, ya. Gada itu artinya tongkat. Senjatanya Bima. Senjatanya Bima. Oke, ya tongkat kan bentuknya. Iya, iya, ya? betul, Oke. Habis Abang Gada adalah Naga, Renaga, karena Renaga, lahir iya. di tahun Naga Emas. Naga Mas, betul. Benar kan? Betul. Habis itu keempat itu Derda. Namanya Firdaus. Dipanggilnya Deirda. Deirda, karena Deirda. pengen ada A-nya belakangnya gitu. Oke, Derda jadi Jadi harus ada A-nya belakangnya semua gitu. Kevin Foster nggak ada. Tapi kan dia barista. Kevin Foster, barista. Oh ya dia. Ya ada aja lah yang penting. Kan dulu belum mengkonsep ke situ. Oh belum. Pertama. Begitu konsep baru Gada, Renaga. Pas Firdaus tuh bokap yang ngasih. Tapi Firdaus aja nih. nggak bisa. Fius. Wah, Kidaus nih namanya nih gue bilang. Irda aja deh. Karena paling kecil Deirda. Deirda. Jadi Deirda sekarang. Karena paling kecil, jadi Waktu itu masih paling kecil kan? Deirda. Nggak, lu bisa panggil Dek karena lu waktu itu udah nggak pengen punya lagi atau tiba-tiba hadir lagi yang Iya. Kan kita mikirnya selalu anak udah jam banyak. Selalu gitu kan. Nyata banyak. Saya kan masih ATM, Pak. Masuk keluar langsung. Yang keempat, Dewa. Dewa, ya. Bener ya? Betul. Oke, terus yang kelima, Bisma. Bisma, bener ya? Udah 5 tuh ya tadi. Dewa, udah bener. Udah Bisma 6. yang ke-6, ya. Bener ya? Oh, tadi Kevin gue lupain. Ya. Oke, udah 6. Terus Dakota. berapa tahun kemudian lahirlah Iya. Dakota. Cewek nih. Cewek nih. Ini nih yang bikin Lu saya emang- bangkrut. Lu emang udah ngincer ya dari dulu? Secara orang kan kalau anaknya itu mulu suka tanya, Pengen "Ayo anak dong perempuan adeknya." itu adalah satu hal yang menjadi common di pikiran kita bahwa punya anak laki sama perempuan. Itu common. Iya. Jadi, Lohan kali disuruh iya kan? pasang-pasang. Iya, iya. Enggak ya? Kan ade dulu namanya kakaknya Wati, adanya Budi, ya kan Iwan gitu kan ada ceweknya. Ya gua adalah orang yang kok gue belum ada yang ceweknya ya? Berarti cowok semua. Sesimpel itu. Tapi pengen nggak sih punya anak cewek? Ya pengen kalau karena di kepala gua adalah ada cewek ada cowok. Saya simple as that aja. Tapi untuk dapetin ceweknya, gue kan nggak tahu how to treat perempuan waktu itu. Anak perempuan gue belum pernah nyobain.
Waktu udah ada anaknya. Pas ada anaknya tuh gue nggak tahu harus gimana gitu awalnya. Apakah gue harus sama cara mentreat gue dengan kasar apa enggak? Maksudnya dengan omongan gue yang gue Iya. kan jadi Apa orang yang adanya. marah, kalau bandel kan, bandel memang anak laki itu bandel. Anak Kan. laki. Yang perempuan ini nggak pernah bandel, Diem ya Dakota. diam terus very daddy gitu, selalu gitu. Kelar Pengennya ke loh gue di udah daddy selesai. beres. Dompet gue jadi peci, nggak ada sih. Oh iya. Apapun, jadi gue punya teknik akhirnya. Jadi gue sampai sekarang nih tekniknya adalah, untungnya kakak-kakaknya semua pada sayang sama dia karena satu-satunya kan. Jadi gue punya teknik, kalau yang kakak-kakaknya gue kasih uang itu kalau perlu, kalau nggak perlu nggak ada. Dari kecil apa setelah mereka udah gede? Dari kecil. Oke. Sampai yang gede, malah sekarang keuangannya mereka gue yang pegang. Renaga misalnya, dia udah punya duit. Ya kan dia aktif syuting lah apa. Tetap gue kasih 3 juta perak sebulan. Oh, lu kasih uang jajan? Iya. Bukan uang jajan, uang dia. Ya, yang allowance. boleh dipakai cuma 3 juta. Sisanya lo atur. Harus di-keep, di gue yang atur. Karena gue pernah cobain dia yang pegang, habis. Semua juga habis. Mau 20 juta, mau 30 juta, Habis. seminggu habis. Jadi akhirnya gue kasih gitu. Kalau Dakota, selalu gue iyahkan. Loss. Bukan soal ngelos. Jadi gue berpikiran adalah, gue mau membuat dia punya standarisasi. Begini loh, kalau ada cowok yang sayang sama lu, apapun gue kasih, apapun gue perhatiin, apapun yang ada di kepala lu gue perhatiin, dan someday pasti gue kasih. Ini gue karena gue sayang sama lu. Berarti nanti kalau ada yang sayang sama caranya seperti papa, itu berarti dia sayang sama kamu. Sayang beneran. Treat you like a queen. Ya. Itu yang harus lu dapet. Kalau yang di luar itu, Udah deh nggak usah. ya kasih papa aja. Gitu. Sini papa yang urus. Cuman gitu. Jadi gue mau dia punya, oh iya, berarti dia kalau cowok nanti suka sama gue, dia pasti akan mentreat seperti bapak gue ke gue. Gue dicariin apapun untuk gue, dilindungi gue, disayanginya gue. Nah itu yang gue pengen treat ke dia. Gue dapet konsep itu, gue sangat pahami. Dan gue yakin semua yang sedang nonton pun saat ini, terutama yang mungkin punya masalah dengan bapaknya saat ini gitu ya, pasti hatinya kena deh untuk, aduh I wish my dad bisa begitu gitu ya. Tapi itu lain kisah ya, Anda harus cari pemulihannya, tidak boleh. Iya, ya? this is my way, right? Ya, this is his way gitu. Tapi lu nggak takut jadi manja? Enggak. Teman sebelah kita, ibunya yang harus keras. Oh, malah ibunya? Ibunya itu sangat keras. Ibunya itu sangat membuat dia menjadi mandiri sekali. Dan kita udah punya dealing bahwa when I talk to her, lu nggak usah ikut campur ya. Siapa ibunya? Iya. Begitu pula dengan, pokoknya ini biarin gue ngurus karena dia harus mandiri. Itu bener-bener kerasnya luar biasa ibunya. Dia, dan gue amaze-nya karena kan gue udah perjanjian kan. Jadi kalau dia lagi dimarahin, gue udah dalam hati udah marah. Duh, anak sayangan gue dimarahin nih gitu kan. Tapi gue diam aja gitu, karena nggak boleh ikut campur. Karena dia punya apa nih? Apa ke depannya? Tapi kagetnya gue bangun pagi gitu ya. Waktu dulu nih, ini kelas 3 apa kelas 4 SD? 3 kalau nggak salah. Gue, kemana Dakota ya? Ibunya masih tidur kan. Gue turun ke bawah, dia udah rapi pakai seragam. Udah ikat gitu rambutnya, terus dia lagi makan aja sarapan. Padahal gue nggak punya pembantu, nggak punya apa. Loh, kamu siapa yang nyiapin? Aku sendiri. Dia setrika baju sendiri, dia bikin ininya sendiri, rambutnya dia sendiri, dia bikin sarapan sendiri. Dan di situ, oh ini poinnya mungkin. Jadi dia setiap hari itu memang harus sendirian terus, semuanya. Beresin kamar, beresin apa, semua sendiri. Itu ibunya. Ibunya. Lo bagian manjainnya. Bagian yang gini loh, kalau kamu punya cowok yang kayak papa, yang sayang sama kamu banget, papa rela, papa nggak apa-apa. Ini cara kamu membuat, oh begini kalau orang sayang tuh ke gue begini loh, semuanya dikerjakan. Jangan untuk nurunin value lo buat cowok yang lo pikir betul cakep atau yang lo pikir kece buat lo gitu ya. Cuman lu nggak prioritas, buat apa gitu? Iya.
Walaupun kita dalam pekerjaan ada prioritas nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Padahal selalu ada di otak gue, ada dia. Tetap mau gue kerja segimana. Sama suami pun begitu. Cowok pun pasti begitu. Jangan yang enggak gitu. Walaupun kita kerjaan sibuk, ulang tahunnya harus ingat. Yang dia mau harus ingat. Yang dia suka. Yang dia suka mau ingat. Yang dia larang, yang dia nggak suka pun kita harus ingat. Berarti kan kita tahu, oh dia menghargai kita. Dia benar-benar jagain kita loh gitu. Bukan jagain, oh nggak boleh ada yang gitu. Nggak, bukan gitu. Tapi sekarang dia umur berapa ya? 15. Berarti ntar lagi udah kenal lawan jenis yang... Ini yang saya lagi deg-degan. Lu stres ya? Ya enggak sih, lebih tepatnya gue nggak tahu. Menghadapi situasi itu gue nggak tahu. Lu bakal... Gue nggak mau bahas itu kalau setiap kali ibunya ngomong. Ya kan pasti ibunya udah tahu kalau Iya. misalnya dia udah texting Ibunya lebih sama gila sih, dia siapa. nggak apa-apa, dia mau berangkat ke luar negeri biarin aja gitu. Hah? Dia Oh, kan boleh? pengen ke Amerika, dia mau sekolah, dia pengennya di New York. Sekolah apa? Hukum, dia mau Oke. ambil Oh hukum. wow. Kalau ada sekolah hukum di sana, prakteknya di sana loh Pak. Iya, Ambil bar dia examnya. nggak mau kesini juga, dia mau di sana. Oh, sama Kevin Costner barista nggak? Nanti ketemu nggak di sana? Nggak tahu, karena beda juga dia kan, ini dia di mana, dia pengennya di New York. Dia juga nggak tahu nih si Kevin di mana, dia mengembara kali ya. Gue Iya. juga nggak tahu. Cuman maksudnya dalam artian dia udah punya kepengen satu, karena dia ngelihat ibunya kali ya kerja apa segala macam, dia pengen seperti itu. Dia nggak pengen yang jadi ibu rumah tangga. Oke. Oke ya, good lah gue bilang. Iya. Ya cuman itu, gue untuk menghadapi itu, aduh bentar lagi nih kayaknya, bentar lagi nih. Siap-siap Pak Ferdi. Iya, mudah-mudahan sih. Tiba-tiba lu ikut pindah. Gue juga udah beda nih, perasaannya udah beda. Begitu ngelihat dia cara mandirinya dia udah besar, nanti mungkin gue juga udah beda. Oh dia worth it Udah nih, siap. udah siap nih gitu. Mudah-mudahan gue bisa titik itu. Karena kalau sekarang masih tetap, aduh ntar gue nggak ada gimana, masih gitu terus masih gue. Berarti cara lu mendidik anak-anak lu dengan waktu bokap terhadap lu beda banget ya? Beda. Wah bokap nggak pernah ngobrol sama gue. Masa sih? Bokap gue nggak pernah ngobrol. Kan lu tahu cerita yang dia kelas Ya itu 5 kan SD? pada saat nyokap ngomong begitu diceritain. Oh gitu doang, Iya. sekilas. Bokap itu kalau ngobrol udah langsung pertanyaan langsung. Ini gimana nih kalau ketemu gue nih datang? Ini datang, gue udah takut Pak. Udah badan gue tuh shaking. Kalau ketemu dia tuh udah shaking. Emang bapak lu lebih gede dari lo badannya? Enggak juga sih. Apa yang bikin gua. lo takut? Ya gue ceking juga. Cuman dulu dia tegep lah orangnya. Dia itu apa ya? Dia itu main hajar. Tabok gitu mas? Bukan, hajar. Nggak ada tabok sama dia mah. Oh. Hajar nih. Bapak. Kalau langsung. salah? Kalau salah. Dan bokap gue sekeras itu, dan sama gue datang itu cuman, Ferdi mana Ferdi? Gitu, dia datang. Sekolah gimana? Kuliah gimana? Ini gimana? Mobil, pajak udah bener semua belum? Kayaknya udah. Jangan kayak, coba lihat. Ini, wah udah semua harus dicek udah semuanya. Begitu ada yang, oh iya Miss. belum Pak. Kau nih, wah udah, lanjut. Lanjut, iya. Tuh. Bapak-bapak Batak banget Iya. ya, Sumatera ya. Dan itu lu ke anak-anak setiap- cowok lu nggak gitu? Begitu nggak terlalu begitu, karena gue nggak takut gue seperti gue yang gue rasain. Jadi mereka gue ada berteman lah, ngobrol, ada peluk-peluk. Oh bokap mana peluk? Meeting ya. keras sekali bener-bener. Sampai gue tuh mau apa ya? Bukan. Gue di Elemen. Itu dalam keadaan gue nggak di rumah juga. Gue nggak ngobrol sama dia berapa tahun Oh, itu. lu masuk Elemen itu dalam keadaan lu nggak lagi tinggal di rumah, lagi Nggak. pergi. Lagi di mana lah nggak tahu. Nah, gue udah Johan Diaya pada saat itu bilang, Fer, lu pulang lu. Ini kan mau keluarnya album Elemen. Lu minta izin sama bokap lu lah, minta restu lah. Ah enggak, gue nggak mau. Ayo Fer, gue anterin. Kalau nggak lu nggak bisa, gue nggak jadi nih rilis Elemen. Waduh. Akhirnya gue dianterin balik dari Jakarta, dari Hotel Mulia gue berangkat. Ditinggalin aja, udah lu pulang. Padahal gue gak pernah pulang nih. Jadi sebelumnya gue telepon dulu. Nih, gue teleponin, nomor bokap lu berapa? Nih, teleponin nomor berapa? Pah, nih, gue panggil I. Nih, ini Pah, gitu. Ya, kenapa Fer? Nggak, I mau rekaman, gini, minta doa restunya Pah, gini. Oh, gitu. Oh, gitu. Ya udah, kau kesini lah. Papa besok mau berangkat haji soalnya. Kamu berangkat pulang, cepat Papa tunggu. Waduh, gue disikat nih. Akhirnya dianterin sama Johan Diaya. Pas dianterin, ya dia cuma bilang, dia bener nungguin masih di ruang tamu.
Dari mana kau? Ya dari gini. Kau pulang, kau jangan kemana-mana lagi, kau tungguin. Papa mau pergi sebulan, papa mau naik haji besok. Gini. Nah, iya pak. Udah aja, dia masuk kamar. Wah, gue bilang nggak dimarahin nih. Nah dari situ udah mulai nggak marah dia. Karena apa? Mungkin Nggak tahu. Pokoknya dia udah capek apa mau haji apa. Apa spiritualismnya juga meningkat kali ya? Karena dia mau haji kan? Jangan-jangan ada perubahan dalam diri dia. Tapi tetap kebiasaan marah-marah sih biasa. Cuman maksudnya dia nggak bahas itu. Gua kemana tuh nggak pernah dia bahas. Kemana aja lo? Udah sering juga mungkin ya. Iya. Udah sering. Dia nggak nanya. Rekaman apa kau? Lagu apa? Kau apa kerjamu? Nggak. Nah terus meledak lah tahun 2002. Elemen meledak. Begitu meledak, wah semua orang pada keluarga pada senang, biasa kan yang nggak kenal aja jadi saudara. Ya dong. Biasalah ibu-ibu kan, mama kan langsung bilang, "Pah, si hebat nih, bandnya meledak nih, dia nih hebat jadi ngetop dia sekarang." Kebetulan itu. Kebetulan itu. Kau tetap harus beresin kuliah kau tuh. Oh iyalah, kalau kuliah masa nggak kelar, Pak? Kan gua enggak. Oh, kenapa lo nggak mau kelarin? Karena gua nggak boleh kuliah musik. Itu lu doang. maunya keluar musik? Iya. Emang di Indonesia waktu itu kuliah musik di mana? Gue pengen di Berkeley. Gue pengen di Berkeley waktu itu. Oh, ke Amerika. Iya, gue Berkeley yang sekolah musik. Iya. Jadi ini ada salah paham juga. Berkeley sekolah musik. Oke, lu mau di situ ya? Oke, gue urusin. Diurusin sama bokap. Si papa nih? Ya, diurusin. Wah, gue udah seneng nih, udah berangkat nih. Tahunya gue bukan Berkeley yang di Boston. Berkeley University. Iya. Hah? Kok bukan yang gue mau? Beda. Kamu ini kan? Gitu. Itu tulisannya juga beda kan? Makanya. Berkeley sama Berkeley. Berkeley, Iya, gitu kan? Gue bilang gue bukan di situ, maksudnya sini. Aku udah urusin kau kesini, udah teman papa udah gini. Gue bilang gue nggak mau kuliah kalau situ. Wah udah. Berantem lagi. Nah itu juga kayak gitu tuh. Dia nggak mau gue di musik gitu. Dengan gue pengen musik. Sementara lu bisa musik dari mana awalnya? Nggak tahu. Lu kan dari kafe ke kafe yang gue denger dari podcast tetangga ya. Katanya lu tuh session player, lu tuh main keyboard, lu nyanyi, termasuk lagu-lagu Jikustik juga pada saat itu nah, lu nyanyiin kan? Iya tuh lagu dia tuh harus gue yang nyanyi dulu. Harus lu. Nggak boleh vokalis gue. Lagu yang main piano gue dulu. Maaf. Oke, harus lu yang nyanyiin. Bersama band yang reguler lah gitu kan di kafe. Nah awalnya itu di mana? Lu tuh lagi kabur dari rumah, terus ada orang yang kita band-bandan yuk atau apa ceritanya? Enggak, gua itu adalah orang yang dari kecil pengen jadi pemusik. Oh, lihat siapa? Gara-gara? Enggak, pengen lihat jadi The Beatles, pengen jadi Kus Plus, pengen jelas. Gue tuh orang yang culun, yang cewek-cewek tuh pernah nggak suka sama gua, yang gue suka tuh sukanya nggak sama gua. Nggak mungkin dong. Ya ampun, beneran. Jadi gue tuh orang yang average. Nggak kelihatan. Wallflower. Iya, wallflower. Jadi setiap gue cari perhatian gitu, cewek itu sukanya sama orang lain. Bukan sama gue jadi kayak ya, gitu aja. Akhirnya gue berpikir bahwa kayaknya kalau jadi The Beatles gue nyanyi nih, upacara bendera gue nyanyi, orang pada seneng, cewek-cewek seneng gue, simple. Tapi gue nggak bisa musik, akhirnya gue belajar. Tapi kan belajar nggak punya alat-alatnya kan. Jadilah orang-orang nongkrong pegang gitar, gue ikutan belajar gitu aja. Belajar di tempat? Nggak ada kalau sekolah. Kalau keyboardnya? Itu ada lagi gara-gara gue dipecat sama band gue sendiri yang gue bikin. Karena mungkin gue main gitarnya kurang bagus atau gimana gitu ya. Lu harus bisa keyboard, Fer, kalau nggak lu keluar dari band. Anjing, gue bilang. Europe masih inget tuh. Belajar gue, pokoknya minggu depan latihan lu harus bisa gue. Demi lu tetap ada di band itu. Tetap. Akhirnya mereka nggak bisa ngeluarin gue dong. Mereka keluar semua, bikin band baru. Kurang ajar gue sendiri. Emang berdasarkan dia pengen ngeluarin gue. Ternyata itu trik ya. Kalau nggak bisa ngeluarin member, kita keluar. Yang lain keluar, dia dibiarin sendiri. Astaga, jahat banget. Jadi gue sendiri. Ya, gak ada yang main dong. Ya udah, gue bikin band lagi akhirnya. Di situ itu segitu. Sih. Nah, gue dari situ gue main musik di belakang bokap dong. Begitu gue di depan bokap, bisa main gitar gini. Wah, dimaki gue. Mau ngapain kau? Nggak boleh main musik. Karena menurut dia musik itu nggak ada uang. Iya, ternyata dia dulunya pemusik bokap gue. Kan biasanya gitu deh. Cuman nggak tahu, nggak pernah diceritain gue kenapa dia benci sama musik. Dia nyanyi, dia satu grup sama siapa? Keyboard Maulana. Om Keyboard Maulana. Terus Bubi Chen. Jazz mainnya? Iya. Dia disitulah mainnya. Ya. Satu bandnya sama mereka tuh.
Nah, tapi Luar nggak pernah biasa. mau nyeritain soal itu. Itu tahu dari mama pada saat itu. Jangan-jangan dia juga dikeluarin dari band. Nggak tahu deh. Temen-temen yang keluarga Pokoknya intinya sendiri. adalah realistis aja, lu harus kerja, lu harus jadi, kalau zaman dulu kan lu harus jadi di universitas lah, Iya, jadi iya. insinyur kayak, jadi apa kayak gitu. Udah as simple as that. Akhirnya lu kuliah nggak di Indonesia tapi? Akhirnya kuliah gue di Pancasila gue. Ngambil? Menyem-menyem. Apa tuh? Manajemen. Oh, iya. Susah gue ngomongnya. Gua sampai- Menyem-menyem. oh, Manajemen. Manajemen. Nggak Itu selesai. kan susah loh. Susah, makanya gue ngitungin duit orang mulu makro mikro, kepala saya. Susah. Nggak selesai, gue ngeband lagi, ngeband terus. Akhirnya gue dimaki lagi, akhirnya gue pindah, gue dengan alasan gue nggak kuat hitungan. Karena gue kan orangnya nggak pernah hitungan. Akhirnya gue pindah di sekolah hukum aja, ada sekolah hukum. Nggak Sekolah beres hukum lagi? Hukum Di? gua. Pakuan Bogor. Oke. Nggak lulus lagi, ya udah. Akhirnya rekaman. Loh, ini waktu pindah-pindah sekolah itu lu tetap harus balik ke rumah dong. Pak minta uang dong. Waktu itu kabur setahun, pulang gitu kan. Berbaikan lagi, disuruh kuliah lagi. Setiap baikan gue disuruh kuliah. Oh, setiap baikan suruh kuliah. Nah itu repot, makanya gue males baikan waktu itu, ntar suruh kuliah lagi. Ya. Oh, gitu. Ya ampun. Iya bokap, tapi ya itu bokap itu terakhirnya aja dia memang dia nyari gue. Si anak yang udah dia tempa ya. Dia nyari gue dan dia bilang gitu. Dia pada saat dia kan dia lama tuh di ICU-nya lama berapa bulan Sakit gitu. apa ya? Udah komplikasi, udah macam-macam. Lama banget dia di rumah sakit sampai akhirnya dia, karena gue nggak pernah mau datang. Gue itu nggak mau jemput bokap. Karena apa? Nggak tahu, gue ada Lo marah ya atau- ada marah, ada kecewa, ada macam-macam, udahlah gitu. Nah sampai akhirnya dia itu minta gue datang. Lewat Dan- si mama? Iya, gue juga nggak mau datang. Sampai pernah dia apa namanya ya, dibilang bahwa dia itu ini, papa udah waktunya udah waktunya. Yang bilang siapa? Nyokap, Cecilia kalau nggak salah adik gue. Dan waktu itu datang nih, ternyata dia masih ngenalin gue, Heri gitu kan. Gue pergi lagi langsung. Enggak, ini mah masih biasa aja. Masih bisa nggak ngomong apa-apa, gitu, gue cabut lagi. Nah yang kedua itu, dia, nyokap gue bilang, papa udah sembuh. Oke, terus temuin papa lah. Ini mama yang minta kamu untuk datengin dia. Ya tapi kan dia nggak suka sama papa begini sama mama. Enggak, mama yang minta kamu datang. Oke. Gue datang ke rumah sakit, dia udah sembuh. Ferdi, maafin papa ya, selama ini papa keras sama kamu. Dalam keadaan sadar. Tapi ngomongnya nggak jelas gini ya. Dia tuh ngomongnya Udah karena pelat. ya, papa keras sama kamu karena papa percaya kamu nanti penggantinya papa. Nah, terus itu gue bilang, aduh, gue harus gimana ya? Tadinya mau diam aja gitu, jadi gue harus mau nggak mau gue harus ngomong. Ya udah sih pak, nggak apa-apa juga gue bilang. Sekarang papa ini aja, nggak usah apa-ngapain. Sembuh aja dulu, gue bilang, sembuh aja dulu. Yang tekal keluarga biar iya aja deh, gitu. Lu ada feeling nggak dia udah mau pergi? Enggak. Enggak, orang udah sembuh. Oke. Udah sembuh. Dengan omongan gitu lu juga nggak ada feeling ya? Enggak. Gue orang yang mungkin Lempeng. positive thinking bahwa dia Iya. udah sembuh. Dokter sudah menyatakan dia sembuh, udah boleh pulang. Iya, Udah ngapain gua jauh. pertanyakan Yang lagi tadinya gitu. udah di masuk-masuk gini udah biasa lagi. Iya. Terus dia pegang tangan gue gitu, tangan gue pegang. Kamu pengganti papa nih. Gitu. Oke, iya pak. Maafin papa ya, selalu maafin papa gitu. Yang nggak masuk di otak gue, dia nggak pernah minta maaf. Seumur hidup sampai lo umur segitu. Nggak pernah. Nah dia di situ dia minta maaf sama gue. Nah, sampai akhirnya dia pulang ke rumah. Datang lagi dong. Iya nanti Sabtu datang. Jumat datang. Gue nggak datengin lagi. Kenapa lo nggak datengin? Ya karena ada kerjaan lah. Oh, Itu bukan. cuma, udahlah gue cuma biasa aja gitu. Lu sama sekali nggak ada feeling apa-apa ya? Nah, Dia udah bolak-balik bilang kamu terus pengganti. bokap nyari, nyokap nyari gue. Papa nungguin tuh gitu. Papa nungguin. Iya. Gue sama nyokap takut banget tuh.
sinilah kata gue. Ya udah, akhirnya gue datang, ketemu lagi bokap itu. Dia seneng gitu. Gimana Pak? Papa nungguin gitu. Kata mau datang. Iya. Kemarin ada kerjaan dulu. Papa udah sehat, yang penting kan. Ya udah, ya Papa udah sehat, dia bilang. Sekarang Papa kerjanya mau nonton DVD kayak apa kayak silahkan. Papa udah nonton DVD, yang gak usah mikirin apa-apa, semua yang tanggung deh. Iya. Papa mau durian nggak? Wah, dia ketawa. Orang lagi setruk kasih durian. Jangan, kalau durian jangan dulu lah. Udahlah, stop lah Pak ya, kayak gitu-gitu ya, jeroan apa. Iya. Terus gue mau pergi, dia ngeliatin ya gitu kan. Mau kemana? Dia bilang, ada teman di depan. Mau ke depan dulu. Ya, dia ngeliatin terus. Gue keluar dong. Gue ngobrol sama teman gue. Emang teman lo ada beneran? Ada yang datang, ada teman gue. Nah terus, gitu kan, apa? Gue balik lagi. Wah dia udah batuk-batuk. Wah kenapa nih? Jadi gue angkat ini kan. Wah dia batuk-batuk terus gue angkat ke mobil nih. Gue taruh di mobil gini, gue diginin. Iya, di situ gue kayaknya dia udah nggak ada tuh. Dalam keadaan lo gendong di Iya, mobil? karena gue bawa ke mobil itu prosesnya ada mungkin 20 menit kali ya. Wah, karena panik segala macam gue bawa gini. Gue lihat gitu di ininya. Kenapa nih? Gue bilang, wah, Pak. Dia diam ya udah diam ya terus. Si mama udah nangis-nangis? Ya di teriak-teriak karena belum tahu kenapa kan. Pada teriak-teriak tapi udah akhirnya gue bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit udah nggak ada. Berarti di tangan lo? Berarti ada di tangan gue. Sempat ngomong nggak? Waktu itu gue nggak sedih sama sekali sih. Gue malah bersyukur dia udah nggak sakit lagi gitu. Waktu itu, jadi adik-adik gue semua datang pada nangis. Gue bilang, jangan nangis, bokap udah sembuh. Gue bilang gitu. Udah, bokap udah seneng deh sekarang. Jadi udahlah. Wah, sampai teman gue datang juga. Wah, udah biasa aja gue ketawa-ketawa apa segala macam. Pulang, mau tidur. Nah, itu gue. Itu hancurnya gue di situ. Jadi gue ngerasa, ya ampun. Waktu gue kecil, dia nyariin duit buat gue gitu kan. Gue mau ke dokter apa, gue sakit atau apa gitu. Dia yang cari? Dia yang cariin gitu. Jadi keluar semuanya tuh. Memorinya. Keluar memorinya. Gue jarang berdua sama dia, jarang. Jadi gue cuman ingat momen dia beliin main pisau-pisauan. Pistol-pistolan. Itu aja yang gue ingat, cuma satu. Nah, pada saat itu terus tuh, wah gila, gue di situ ke bawah dia sampai 2 minggu gue nangis terus pada saat itu. Bayangin nggak? Gue nggak pernah mau datang dipanggil dia. Gue nggak pernah apa ya? Udahlah gitu. Selalu gitu, karena gue pernah ngeliat dia berantem sama nyokap gue sakit hati, udah cuman itu doang. Kok gitu? Iya, gue jadi, gue sama nyokap gue nomor 1 lah. Nah itu yang bikin gue jadi, kok gue cuman ngelihatnya cuman itu aja ya gitu. Ngelihatnya kok gue cuman ini aja gitu, cuman apa namanya? Cuman salahnya dia ya gitu. Padahal dia yang fight buat gue pada saat gue lagi kecil gitu. Jadi banyak sih yang bikin akhirnya gue ya sedihnya malah paling di keluarga ya paling gue yang paling berat gitu. Nah di situ gue baru akhirnya gue ketemu teori bahwa kita kalau orang tua ngasih tahu ke anak mungkin nggak akan dengerin kita. Ya anak dengerin iya belum tentu dia dengerin. Kadang-kadang kita juga tahu bahwa dia nggak dengerin kita kan. Kita ulang-ulangin, kita bawel-bawel. Ternyata itu fungsinya kita. Kita harus kasih tahu terus walaupun dia nggak denger. Berulang-ulang. Terus itu tugas kita sampai kita nanti nggak ada. Karena apa? Yang gue rasain, gue nggak pernah mau dengerin omongan bokap. Pada saat bokap nggak ada, semua omongannya keluar semua sama gue. Dan itu ternyata fungsinya. Oh, kamu jangan begini Fer. Apa yang pernah dia kasih tahu dari kecil sampai gede gue inget semua. Pada saat gue kehilangan dia. Dan itu sekarang yang gue jalanin. Petuah-petuah dia selama ini. Jadi Allah sekarang memberikan tahu bahwa anak itu susah ya dikasih tahu sama orang tua. Tapi fungsinya itu adalah pas pada saat dia nggak ada. Pada saat rasa sedih, dia ingat secara nggak sadar. Memori dia mengingat semua kejadian yang pernah dia terima dari bokap itu.
Itu yang gue dapat semuanya. Dulu gue nggak pernah dengerin. Dari situ gue berjalan seperti yang bokap mau. Yang bokap positifnya yang dia bilang, jangan gini Fer. Lu nggak boleh begini Fer. Lu jangan anggap enteng masalah. Lu selesaikan dulu masalah ini. Jangan lu anggap enteng karena kerikil ini bisa jadi batu gede nanti. Orang jatuh itu pakai kerikil, bukan batu besar. Batu besar tuh lu bisa menghindar. Batu kerikil tuh yang bikin lu jatuh. Jadi hal kecil lu jangan banyak yang gue ambil. Iya juga iya. Nah itu makanya pas dia nggak ada baru gue tahu bahwa gila nih daging semua nih. Masukannya dia tuh benar-benar kepake di gue gitu. Aduh, gue nggak bisa gue kalau ngomongin bokap gue gini mulu. Iya. Sama sih sebenarnya kan kita dengan varian yang berbeda, kisahnya agak mirip. Pas bokap udah sakit baru terjadi pemulihan kan ya. Lo inget pas yang gue cerita sama lo kan. Gue mau nanya satu hal deh. Waktu itu semua kejadian, lo udah nikah tuh, udah punya anak, udah ngasih dia cucu. Udah. Oh. Makanya Derda kan dia ngasih nama Firdaus, dia bilang. I see. Udah 6 cowok-cowok itu? Udah. Dakota juga udah. Oh, udah ada? Udah. 2012 dia meninggalnya. Oh. Dakota 2009 terakhir kan. Iya, jadi 2000-an ya? Ya, dia udah tua sih ya. Umur sekitar 70. Saat itu? 2 kali ya. 72. Dan ya orang yang sangat keras, yang paling gue takutin orang di dunia ini ya dialah dulu. Takut, bener-bener takut bukannya. Iya. Tapi di endingnya itu lu merasa dapat pemulihan gak sih? Di endingnya itu gue dapat kesempatan kedua dari Allah itu cuman ternyata yang ada cuman anaknya gue pas dia meninggal. Kan? Iya. Itu pilihan loh menurut gue. Dan itu selalu dibikin sama nyokap atau kakak apa adek gue tuh selalu bilang, nanti kalau papa nggak ada nggak ngelihat nyesel begini-begini. Mereka nyesel semua. Yang ada gue sendiri soalnya. Iya, malah lu. Iya, malah gue sendirian. Iya. Even itu nyokap kan nggak ikut ngangkat. Jadi gue ada di mobil gitu sampai dia ya, mau sebatuk-batuk sampai akhirnya tenang. Itu ternyata dia dan udah dia yang pertama kali meluk lu pas lahir pasti setelah dari ibu. Iya. Ibu masih pasti dia dong. Iya, betul. Wah, itu makanya gue selalu bilang mana anak gue, it's okay, kalian nggak pernah dengerin papa nggak apa-apa. Tapi someday papa nggak ada, insya Allah ini omongan papa semua kamu ingat. Buat yang masih status anak, jangan sampai orang tuanya nggak ada ya buat dengerin, ya nggak sih? Betul. Menurut aku hidup akan lebih fluid gitu loh kalau kita belajar untuk mendengarkan orang tua, walaupun kita nggak setuju nih sama mereka. Tapi kita dengerin aja dulu, nggak ada salahnya loh. Iya. Karena sebenarnya kayak main game sih. Orang tua itu hanya memberikan cheat ya sebenarnya. Cheat. Disebutnya cheat ya. Iya. Cheat. Bagi cheatnya dong yang cara gampangnya gitu. Orang tua tuh ngajarin itu karena dia udah pernah kemana-mana. Oh ternyata enggak. Yang shortcutnya ini gue kasih jalan yang shortcut. Kita makan anak kita lebih seneng dikasih tahu sama orang lain daripada sama kita. Oh iya, kalau itu ya. Anak gue tuh kalau kasih tahu sama gue ya cuek aja, tapi bagian di gila kata si Pak, gini, kata si om ini Pak Agathos begini gila bener banget omongannya. Dan mati gue sejuta kali gue ngomong baru gitu. Iya, lu nggak inget gitu. Iya. Jadi ada situnya untuk anak. Biarkan dia nggak dengar. Berarti sampai akhir itu lu sempet lihat bokap datang ke konser lo atau ikut nyanyi gitu? Enggak. Tapi kalau dia datang ke gua lagi apa teman-teman ngumpul pernah sekali sebelum sakit pernah. Bawa datang. Wah, lagi kumpul-kumpul kau. Iya Pak. Ya udahlah. Oke ya, Papa pergi ya. Gitu doang. Tapi nggak pernah muji sih. Nggak ketahuan lagi nyanyiin lagu lo gitu nggak? Nggak, pas pada saat itu terus kan gue nyanyi. Oh, oke. Bagus ya lagu kau ya. Nah, itu baru di situ. Oh. Cuman gitu aja. Dulu gue bikinin lagu dong, judulnya Papa. Waktu zaman kuliah gue bikinin. Kan sering berantem, gue bikinin. Dia dikasih denger sama nyokapnya. Nih lagunya ini buat Papa. Ngomong apa dia? Dia jawabnya gitu. Bukannya gimana lagunya nggak? Ngomong apa dia tentang aku? Hah? Didengerin ya. itu. Nah, dia diem aja, tapi sambil dandan. Oh kan neces. Apa sih neces tuh apa sih?
Dandy ya. Dandy, bokap gue tuh Dandy. nggak pernah kalau nggak pakai jas, selalu pakai jas terus pakai Siapa yang dasi. ngajarin tuh ya? Padahal kan dia kabur dari rumah umur 5 tahun naik truk itu kan. Wah, nggak tapi kan dia kebayang jadi sama ketua kita. Ray di Sumatera Utara. Oh really? Oh iya, jadi dia orang aktif, dia apanya dia yang bikin salah satu, dia sekantor sama Setia Novanto Iya, dulu, iya, iya. kayak gitu-gitu. From nobody to somebody, bener-bener Bokap ya. dia, makanya keras tuh gitu mungkin ya. Mungkin karena dia lebih keras lagi hidupnya. Berarti oke, kalau lo udah belajar untuk keras untuk bertahan dalam hidup ini walaupun tidak semua petuah dia lo adopsi ya, pasti kan banyak yang lo lawan kan, makanya lo kabur dari rumah mencari jalan lo sendiri. Ketika lo ben-benan itu dan ada hari-hari di mana lo nggak berhasil, di mana salah satu contoh tadi temen-temen lo keluar dari band dan lo dibiarin sendiri. Iya, iya. Itu lo termasuk orang baper nggak? Atau Nah itu yang membuat gua, ini ada kejadian sama sekarang. ya. Gua itu kan nggak pernah gua baperin. Bokap begitu gua nggak baper, gua pergi doang tapi gua happy aja. Teman-teman gue begitu ya udah gua ambil begini. Gue tuh nggak pernah membaperkan sesuatu. Jadi gua mau look happy aja. Orang Tapi gua, udah mati, Nah, nyimpen nggak? kan gua nggak tahu. Pada saat gue masuk elemen itu kan luar biasa nih. Begitu masuk, gue dibawa ke psikolog. Hah? Gue dibawa ke psikolog. Sama Johan Yahya? Sama Johan dia, jadi ada psikolognya dulu. Gue nggak mau terima member yang bermasalah. Oh, harusnya gitu ya emang ya. menurut Nah gue itu bener sih tuh. yang dilakukan dulu itu. Iya. Jadi gue ke psikolog, tapi kan gue namanya orang bego ya. Anjing, emang gue gila? Ada apa nggak psikiater ngerti, iya, iya. kalau gila tuh. Gue dibawa ke psikolog udah biasa. Tahu-tahu gue dimeetingin. Ferdi, ada apa kamu? Kata psikolog. Mbak Hani waktu itu. Ada apa ya? Nggak ada apa-apa. Ada apa kamu? Kamu sedih sekali hatinya. Nah Tuh itu. kan. Jadi akhirnya gue mau kita balik runut lagi ke belakang. Gue itu suka kayak nggak ada apa-apa. Padahal sebenarnya gue di sini tertekannya banyak. Ya, event itu masalah bokap. Event itu masalah dengan yang gue dulu nggak laku lah ibaratnya, culun, nggak pernah dianggap orang apa segala macem. Gue menyikapinya dengan fair, biasa aja. Padahal hati gue Padahal, ternyata iya. itu. Sedih That's sekali. why gue nggak bisa kesentuh sama lagu nadanya gitu dikit. Minor-minor kena lo ya. Minor, mayor. Mayor. Gini deh, lagu laki lu Yang yang mana? itu gue langsung gue cari kasetnya, langsung gue beli. Salah satunya adalah la la la. Tak ada yang apa nih? Aduh, itu langsung gue Stringnya Erwin Gutawa lagi. Langsung. gue dengerin dan gue langsung kemana-mana ini gue. Tapi itu lagu bagus banget ya. Ih jangan-jangan Babi kamu bikin lagu itu waktu itu. Kan aku juga. Ya kan, udahlah, nggak usah bikin lagu gitu lagi. Ntar gue beli lagi. kan awalnya kan gue yang gue inget yang gue cerita ke lu nggak yang gue SMS. Iya, iya, iya. Lagu Itu lagu itu. Lagu itu. Iya, berarti kita sama. Berarti mungkin emang kamu bikin lagu itu buat anak-anak yang apa namanya belum pulih sama bapaknya ya. Karena episodenya mirip. Terus begitu kena lagu itu kayak gitu. Nggak, tapi memang jadi gue tuh salah satunya kayak gitu. Akhirnya tahu juga, oh maksudnya itu ya. Gue seneng string. Jadi kalau kedengeran string kayak misalnya film Charlie Angels, ada nada sedihnya aja. Ta-na-na, na-na-na-na-na. Ingat gue sampai sekarang. Ya. Jadi kayak string itu buat gue nyusuk gitu. Jadi itu seneng. Jangan-jangan itu yang membuat lo bisa menulis lagu yang menohok-nohok itu. Makanya sedih semua lagu gue. Iya. Lagu lu kan sedih kan? Iya, lagu gue sedih semua. Jadi kalau yang cinta tuh gue bikin. Jadi gue membuat lagu cinta. Mungkin laki lu membuat lagu cinta lebih as simple as that aja sama dia. Iya. Buat gue effort. Bukan. Masa effort kan lu udah sedih. Susah membuat nada kan, harus kita pikirnya bukan cuman liriknya. Aransemen harus kita Oh iya, pikirin. lu udah mikir Vibe-nya orangnya harus positif juga. Nah, laki lu kan bisa kan, oh nih buat gue maunya di wedding gitu kan. Wah, gue itu berat buat gue, gimana caranya lagunya. Dia mah kalau bikin aja, dia mah nggak, kalau gue tanya ini buat apa? Tapi lu nggak tahu, tanyain bikin pasti, aja. ntar kalau dia pikir, pasti dia udah mikirin ke situ. Oh, gue pengen deh lagu gue dibawain di wedding, mungkin begitu ya. Kalau gue tuh bikin untuk wedding, aduh susah banget ya. Cinta Masa sejati.
tiba-tiba bila Nah, aku ini yang salah satu gue bilang kalau gue dipanggil ke wedding, gue langsung salah satunya pasti nolak itu. Serius, gue nggak punya lagu cinta loh. Lu Iya. mau cuma satu lagu doang nih, Cinta Sejati. Yang lain semua lagunya patah hati. Nggak apa-apa mas. Aduh, kayak gimana gitu. Iya. Masa orang nikah lu iya, nyanyiinnya. makanya. Iya. Tapi ya kalau emang klien mau Ya kalau klien boleh. mau ya udah. Iya. Ya, masa gue pernah loh nge-MC waktu itu bintang tamunya disuruh nyanyi lagu Zombie, Zombie. Lebih ke somblo, somblo. Terus itu ternyata nggak di-approve. Disuruh keluar loh nyanyi, ada deh yang ngetop dia. Gue nggak mau ngomong di sini. Ah, udah Lagu-lagu gila. itu. Udah gila juga sih itu di Ya udah. wedding. Pemilihan lagu di wedding agak kacau juga ya. Jadi kalau boleh gue simpulkan sampai dengan sekarang kita cerita ini, rasa yang lo punya buat bokap sebelum pemulihan di tangan lo itu ya, kalian ada rekonsiliasi sesaat itu cuma berdua, apa? Lebih ke marah kah atau sedih? Tadinya awalnya gue menyesal. Kalau untuk kenapa diem sama dia itu mungkin lebih ke banyak numpuk kali ya. Gue nggak pernah tahu di kepala gue bahwa gue itu salah apa sih. Lu pengen gue apa sih? Gue ranking 5 di SMA. Salah. Gue nggak pernah rankingnya terakhir terus kena terus gue. Begitu SMA kelas 1 gue ranking 5 pada saat itu. 5 besar. 5 besar lah, karena yang dibagi raport cuma 5 orang gitu. Yang lain semua di hair gitu. Ibaratnya dulu apa sih hair ya namanya? Ya, ngulang. Diulang. Ya itu. Dan tetap Salah juga. bodoh kau. Ranking 1 dong jadi orang. Astaga, dari ranking terakhir jadi ranking harusnya selamatan malah gue pengennya. Ini enggak, tetap masih kurang. Jadi gue di kepala gue nggak ngerti mau lu apa sih sebenarnya gitu. Dan lu nggak bisa komunikasiin itu juga Nggak berani. Ke nyokap. Hah? Ke nyokap dong. Tanya, Mas, sebenarnya Nyokap kenapa itu sih, Mas? lebih belain gua, jadi udahlah nggak usah pikirin namanya juga bapak-bapak, udahlah, udah kamu mau udah iya aja, gitu. Pokoknya nyokap tuh nggak mau ribet. Oh, ya. Jadi gua nggak pernah, dia nggak pernah membahas gua juga secara langsung sama bokap mungkin, dan gua juga nggak pernah meminta itu untuk menjadi satu masalah buat gua. Jadi kenapa sih masih papa mah? Udahlah bapak itu mah biasa, lagi pusing dia, gitu. Berarti jangan-jangan lu kabur-kaburan dari rumah itu ya karena itu ya? Iyalah, Karena lu- iya. lu bukan marah, emang berantem ya marah, tapi lebih ke lu ini Gua nggak? bisa tanpa lu gitu. Itu satu Statementnya, iya. Sama ini nggak, ada nggak? Kalau gue kan rada melo orangnya, ada nggak gini? Kali-kali dicari. Bisa lah. Kalau nyari kan pasti dia akan telepon dan dia maafin papa ya kan gitu ya, gitu. Boro itu mah. Nggak pernah dicari. Dan bener-bener udah malah gue suka ngeliat kalau dulu kan kalau ngelewat, lagi ada acara di rumah gue, di happy nggak ada gue, gitu. Ya udahlah, gue juga happy juga gitu. Sedih sebenarnya itu. Sedih, Gue hidup nangkep gue vibe sedih. sedihnya bukan enggaknya. Iya. Kalau diomongin mungkin gue sedih, cuma pada saat itu gue nggak sedih. Gue waktu kecil dulu suka berpikir, coba ya kalau gue kabur dari rumah, kali bokap gue sedih, kali gue pengen tahu reaksi dia, jadi gue suka punya cita-cita untuk kabur deh. Ya, Dan walaupun gue kalau dibawa bokap gue ke kantor, gue itu nggak pernah disuruh masuk dulu. di mana lo? Di mobil kasih uang makan. Karena Nggak tahu. Tunggu ya. Nah bokap gue pagi ya sampai sore, ntar sore. di mobil Di sampai mobil. sore. Yep. Zaman dulu nggak bisa main ginian. Ya lah, kagak ada. Isi TTS. Cuman lo. kan ada telepon mobil. Oh. Untungnya bokap gue kan memang itulah ya. Ada telepon mobil. Ya gue sih seru. Nah itu. Kalau gue dibawa sedih, kenapa lu malu ya bawa gue ke dalam? Sedangkan kalau yang lain semua dibawa ke dalam. Anak-anak yang lain Yep. pada saat yang berbeda atau yang sama? Gini, gue nggak pernah tahu itu. Jadi gue berpikir bahwa gue kalau di mobil itu memang biasa. Oh, yang lain juga pasti di mobil. Pasti gitu. begitu. Satu kali waktu gue pernah datang sama adik gue lagi. Wah langsung, yuk masuk. Oke. Wah gue boleh masuk nih. Pas masuk, adik gue kenal semua yang ada di dalam situ. Berarti kan sering. Ini ruangan, kita ke ruangan papa yuk. Ke ruangan papa di sini. Lah, kok dia tahu ruangan bokap? Kalau lu jadi gue pada saat itu merasa didiskriminasi nggak? Iya dong. Iya nggak? Iya dong. Iya. Gue pada saat itu pikirannya beda. Berarti gue kalau kesini lagi gue harus bawa adik gue. Biar gue masuk ke dalam. Biar masuk. Oh. Jadi bukan disedihin pada saat itu, gue gimana caranya supaya adik gue ikut mulu, berarti gue bisa masuk terus. Lo enjoy privilege-nya. Iya.
Tapi kita nggak pernah tahu bahwa ternyata di dalam hati gue tuh semungkin sedih kali. Iya. Karena gue runut lagi ke psikolog yang bilang sedih sekali. Grief kan, itu namanya grief. Kalau lo inget waktu lo pernah nanya gue di All You Can Hear, kan gue sakit paru tuh, yang kalau secara traditional Chinese medicine, ya kan? Iya. Itu organ yang menyatakan grief. Iya. Duka, terlalu berduka yang udah numpuk, kita udah nggak tahu di sebelah mana. Nah, lu nggak tahu malah lu sedang bersedia atau enggak, malah kadang lu nggak tahu. Saking udah jadi normal, new normal. Udah jadi new normal, betul. Iya kayak gitu, betul. Kalau dianalogikan seperti itu mungkin ya. Jadi gue menganggap itu hal yang biasa pada saat gue tidak merasa didiskriminasikan. Ya udah, seneng aja, enjoy aja with that. Gitu. Iya. Tapi selama lo keributan sama bokap itu, lo nggak pernah ngerasa, kalau gue dulu gue inget banget rasa sakit di dada tuh sakit banget, kayak ada sakit banget gitu kayak. Mungkin waktu gue kecil, tapi pas udah kesininya yang tadi gue bilang, gue udah menganggap itu menjadi udahlah. New normal, lo tutup semuanya. Udah cuek aja bokap begini terus gitu. Tapi itu menjadi trigger kalau misalnya ternyata waktu itu menjadi trigger ternyata, ya yang disebut duka itu sama lo. Begitu dia ribut menyokap, marah gua gitu. Itu numpuk tuh. Marah. Tapi memang kesedihan sama kemarahan itu kayak dua mata uang loh, yang sama. Kayaknya begitu gua. Jadi marah sebenarnya menutupi kesedihan. Sedih karena nggak bisa marah gitu. Iya. Jadi keluarlah di situ, gua nggak mau ketemu gitu. Untung lu bisa bikin lagu ya, Pak. Iya mungkin ya. Cuma kalau gua karateka, kan pokoknya megiri terus. Lu katanya waktu kecil preman. Enggak, bukan waktu beranteman kecil. Gitu maksudnya. SMA lah, SMA gue lebih seneng kalau kesel di rumah tuh, kalau nggak bisa kepicu ketemu orang bermasalah sama gue kayaknya lu hajar. Just one click away, yuk gitu. Oh, lu nggak takut tuh ya berantem sama orang? Lebih ke bukan nggak takut, gue udah nggak mikirin takut kali ya. Mau menang mau kalah yang penting gue keluar aja dulu emosinya keselnya gitu. Ya. Jadi gitu kali. Masih untung tapi waktu muda ya, nggak di saat berkeluarga. Lu termasuk nikah muda kan ya? Iya, 22 tahun. Nah itu kenapa tuh pada saat itu? Oh, kenapa harus nikah muda aja? Mungkin gue tuh gini. Zaman dulu kan selalu dibilangin, kamu kerja aja dulu. Kamu kalau udah bisa cari duit sendiri, udah punya keluarga sendiri, kamu terserah hidup kamu. Oh, lu nyari kan? freedom itu? Ya mungkin gue dengan kawin gue sendiri juga, ya kan? Iya, lu nyari freedom dan... Ya, mungkin, akhirnya gue bisa bilang... Bisa nih, ini buktinya gue bisa gitu ya, kan? Gitu. Dan itu, dan makanya gue nggak mau. Bokap gue tuh perusahaannya lumayan lah. Dan dia pengen gue meneruskan keluarganya, perusahaannya dia, dan gue nggak mau. Gue nggak mau touch itu. Itu juga yang membuat gue berhenti kuliah pada saat itu untuk manajemen. Daripada gue karena dia bilang bahwa kamu bisa tuh, karena kan manajemen tuh bagus tuh, jadi bisa nerusin usaha apa. Gue mandek langsung. Oh, kamu ambil hukum, bagus tuh, nanti bisa ngurusin hukum-hukum di perusahaan apa. Mandek gue langsung, karena gue tahu pasti diambil sama dia. Mungkin pada saat itu, karena gue nggak happy waktu pada saat nanti terusinnya papa tuh kayaknya gue kurang happy. Sampai sekarang gue nggak mau tahu dia punya tanah, punya apa dimanapun. Ya masa sekarang nggak mau, kan udah enggak, rekonsiliasi. Gue ya, tapi maksudnya gue nggak pernah mempermasalahkan itu. Gue udah nggak pernah tahu kalau adek gue atau siapa yang pasti papa punya tanah. Nggak, serah mau di mana aja, go ahead, gue nggak mau ini. Karena gue dibilang sama bokap gue ya itu tadi gue bilang. Jangan pernah lu tergantung sama warisan, jangan pernah lu tergantung sama saudara, yang malah banyak berjasa itu teman nantinya. Teman itu banyak yang berjasa buat lu nantinya. Banyakin teman, dia bilang. Yang bisa menolong lu cuma lu sendiri. Jangan pernah bergantung, aduh mudah-mudahan dia begini, nggak ada, semuanya nggak ada. Oke, balik ke tadi psikolog. Jadi waktu psikolog yang mau masuk elemen itu bilang, kenapa Ferdi? Ada kesedihan, lu nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Tapi lo tetap di terapi nggak selama untuk masuk ke elemen itu pada saat itu? Iya, dia terus menjadi kayak Bahani itu akhirnya jadi sahabat gue. Karena dia pengen tahu seperti apa gue dalamnya. Dan lo belum bisa cerita kayak gini sama dia waktu itu? Oh, udah cerita, gue cerita juga gini gitu. Akhirnya kan jadi berteman kan. Nah, itu gue cerita, itu kesedihan kamu Fer. Tapi gue nggak sedih, gue bilang gue biasa aja. Karena bokapnya masih ada pada saat itu kan.
belum sedih, biasa pecah ya aja. telurnya Ya tuh mungkin belum. kalau dia ngomongnya udah 2012, mungkin gue nggak pernah nangis ngomongin bokap gue zaman dulu. Nggak ada lah. Iya. Nah tapi tanpa lu sadari berarti si energi sedih itu lu bawa ke lagu-lagu lu Bisa. dong. Kalau menurut gue lagu-lagu lu tuh nusuk loh. Iya, Nada-nadanya mungkin itu kayak, ya, mungkin itu. Makanya gue kayak bilang, kalau denger kayak sampai gitu banget gitu. effort gue untuk membuat lagu happy itu effort banget. Lagu lu yang happy apa yang lu inget? Ada nggak? Kayak Cinta Sejati yang bikin lirik bukan gue. Cinta Sejati yang bisa, gue cuma bikin di situ adalah refnya. Seperti itulah cintaku. Tapi masih sedih. Masih sedih kan? Iya. Maaf Deh Surga. Iya. Kayak Maaf Deh Surga itu lagu pelan lagunya kayak misalnya itu udah lagu pelan, lagunya lagu sedih, dibikin jadi upbeat sama si Didi, dibikinnya liriknya sama orang. Ada anak-anak yang lain bikin. Kalau It's Up to You bakal legato sampai kelar tuh kayaknya. Iya. Pokoknya Ya kayak gue nih, gue suka lagu-lagu kayak ya tadi gue bilang lagu Pongki begitu yang setia ya. Kalau lagu Pongki yang gitu, maaf itu, benakku menangis. Pas nadanya di situ dia bisa membuat lagu bukan minor, tapi auranya sedihnya dapat. Iya. Kata-katanya oke. Itu yang makanya gue waktu itu gue senang dan gue minta kalau lagu itu selalu gue yang bawain. Nggak boleh vokalis gue main keyboard. Iya. Jadi udah tahu nih Ferry mau nyanyi deng deng deng, udah tuh, itu lagu gue tuh. Dan gue ketemu laki lu, gue ngomong waktu pertama kali ketemu laki lu di belakang panggung satu acara TV. Bro, gue seneng banget sama lagu lu, gue yang nyanyi dulu lagu lu gitu. Oh ya gitu kan, dia selalu bilang begitu. Waktu awal Elemen meledak itu ya, lu bagaimana dealing dengan semua fame yang lu punya yang tadinya menurut lu cupu, loser, lu naksir cewek-ceweknya malah naksir teman lo, Iya, terus lo juga merasa kecil di hadapan bapak lo gitu. Gimana tuh rasanya waktu? Beda konflik udah lagi. jadi nih, gitu. Beda konflik lagi gue di situ. Konfliknya beda lagi adalah seneng pas. Oke nih, gue malah bisa ngebuktiin sama bokap gue, sama teman-teman gue yang dulu ninggalin gue gitu. Yang dulu gue banyak lah pengen, wah akhirnya. Dan lagu gue dulu standar gue cuma pengen ada di mall. Dulu kan mall itu adalah setelin lagu kan. Ya. Zaman dulu kan Ya, gitu ya. kan. Gue pengen itu didengerin dan ternyata itu lagu gue. Ya cuman simpel-simpel begitu aja. Pada saat itu malah berubah lagi. Konfliknya beda lagi. Konfliknya yang gue pernah cerita mungkin di beberapa media. Anak-anak mungkin lebih ke, mungkin pada saat itu gue anak baru, tahunya lagunya meledak. Ya itu disitulah anak-anak yang ngomong bahwa Fer, lu nggak boleh nyiptain lagu lagi ya di situ. Jadi Yang waktu lo mau dikeluarin. seneng gue tuh nggak pol gitu. Begitu seneng langsung Belum pol udah di ada begini. stop. Iya. Di podcastnya Anji gue sempet lihat lo ngomong bahwa Anji nanya apakah karena yang lain merasa lagu lo dipilih terus sama produser. Iya. Pada saat itu arahnya ke sana ya. Jadi gue pada saat itu kan sering gue tuh dipanggil, Ferdi, pencipta rahasia hati. Jadi Ferdi. Yang tadinya mau bangga jadi nggak jadi bangga guanya. Aduh, setiap ada ngomong Ferdi ini nggak enak nih anak-anak, gimana nih? Mukanya berubah. Iya, gue takutnya begitu jadinya. Setelah dia tegur begitu gitu sama anak-anak. Tolong dong kasih anak-anak yang lain kesempatan dong gitu. Oke gitu. Ya itu pada saat itu gue ngomong begitu. Jadi bingung lagi gitu, ini gue harus gimana ya gitu. Pada saat itu Ya kan nggak bisa dilawan juga. Orang lo bikin lagu dipilih sama produsernya terus gimana? Iya. Kan lu nggak bikin lagu itu untuk aku akan buat supaya lagu kau tidak Pada dipakai saat kan itu enggak. bukan itu yang terjadi. Pada saat itu gue berpikiran adalah apa salahnya ya? Ini kan gue bawa nama Elemen. Oh, which is baginya juga sama, nggak ada yang lebih gede gue gitu. Oh enggak ya? Iya, nggak ada. Kecuali gue dari KCI pada saat itu. Ya. Gue kan dapat beda lah pencipta.
Cuman berita mungkin yang membuat, Ferdi gitu kan. Itu cover banyak banget tuh gue. Mungkin gue nggak tahu, gue nggak pernah nanya juga ke anak-anak. Seumur lu lagi umur kinyis lagi ya, jadi wah Nah itu yang cewek-cewek. salah satu membatasi akhirnya gue jadi nggak terlalu happy kalau guanya naik sendiri. Jadi akhirnya udah gue mendingan sama elemennya aja deh. Di situ pula gue menyatakan Adit menjadi apa itu namanya? Apa yang ngomong? Spokesperson Iya, kalau ada apa-apa dia yang ngomong aja deh. Juru bicara di panggung, di wartawan. di wartawan. Jadi sebagai frontman lu nggak mau, Nggak usah lah, Adit aja udah. saking lo nggak pengen Takut ini. gue nonjol nantinya. Itu Scorpio banget loh. Iya kan? Iya kan? Jadi, udahlah. Ada lagu pun selalu gue bagi gitu. Kalau ada lagu tuh selalu gue bagi yang, nih gue ada lagu, mau bikin liriknya nggak? Bukan gue nggak bisa bikin lirik, supaya mereka ikut berbagi kesenangan. Jangan gue doang. Tapi sempat goyang nggak pada saat itu elemen? Dengan apa? Dengan ini, kan lu sempat ditegur kan, katanya lu harus silahkan keluar karena secara usia lo. Oh iya, ketuaan. pada saat itu iya. Pada saat itu gue mengundurkan diri, gue malah mengundurkan diri. Nah, iya, mengundurkan diri karena apa? Karena gue ditanya sama anak-anak bahwa Fer, lu ketuaan. Hah? Jadi gue dikeluarin nih? Enggak, lu nggak dikeluarin. Tapi lu boleh main apa aja, tapi lu bukan vokalis lagi. Lu boleh main gitar, boleh main piano. Ya gitu sama aja sih. Gue sih jatuh sih menurut gue, harga diri gue ya. Lu boleh main apa aja asal bukan lo yang nyanyi. Ya kan bukan gitu ceritanya. Jadi akhirnya gue begging sama mereka untuk jangan gituin gue dong gitu. Tapi pada saat itu gue datang ke manajemen, dan manajemen akhirnya ngasih solusi, udah deh gini aja, kita cari vokalis-vokalis baru. Dia datang, nanti dia nyanyi, collab sama lu. Mereka biar nyanyi, nanti di belakang lu keluar. Gua memikirnya itu as a transition, jadinya transisi, bahwa nanti akan ada vokalis baru selain gua gitu. Dan yang membuat gua akhirnya kok gue maksain banget nih gue ya. Akhirnya gue bilang mana anak, guys, kayaknya gue mundurin diri aja deh dari elemen, bener gue kayaknya ketuaan nih. Oh iya, thank you, gini. Malah thank you. Gue bilang, nggak ada yang larang gue ya. Ya nggak gitu, Fer, gitu. Nggak ada. Nggak, ya udah Fer, kita jadi keluarga ya. Iya. Ya udah. Ya udah, gue cabut. Dan sebulan kemudian kalau nggak salah gue dipanggil lagi untuk Fer. Ternyata ya kita masih butuh lu. Sebulan dong? Iya, sebulan apa 2 bulan, lupa deh kejadiannya. Dia udah pakai vokalis baru apa gimana ya, lupa. Pokoknya mereka butuh gue lagi. Dan akhirnya gue bilang ke teman-teman anak, ya mungkin gue udah sakit hati atau gimana, gue bilang, gue nggak mau main band dulu deh. Ya udah, gue balik lagi. Tapi this is the last album. Gue balik lagi, this is the last album. Kalau lu mau terus, gue tetap keluar. Maksudnya the last album gimana? Pokoknya gue nyiptain lagu lagi, oke. Tapi abis ini bubar. Gue minta elemen bubar. Tahun berapa tuh, Fer? 2012. Oke. Dan dia kan mana anak, ya udah deh, daripada lu nggak balik lagi, ya udah. Kenapa lo minta gitu? Karena gue ada sakitnya juga. Ada sakit hatinya. Nah, Scorpio-nya keluar lagi nih di sini. Gue tapi ya udah, kapan Fer mau produksi? Enggak, terserah gue. Gue minta 1 tahun deh. Gue mau main film dulu, mau main apa? Makanya gue Iya, main film. Dari 2009 terusan gue. Nah di situ akhirnya mereka datang lagi tuh, Didi sama gue. Ayo dong Fer, udah 3 tahun nih. Oh udah 3 tahun ternyata ya. Ya udah gue bikin lagi. Save the best for last, bener itu. Sampai kita mau bikin acara orang-orang pengganti elemen siapa-siapa aja, apa segala macam. Sampai akhirnya yang membuat gue, pas bini gue juga pasti nggak tega lagi ya. Iya sih. Ya udahlah, jalan lagi gitu. Jadi nggak akan kasih album dong? Nggak last album, akhirnya ada lagi kan berikutnya, ada lagi berikutnya lagi. Dan sampai hari ini malah ketika saya main ke rumahnya Ferdi lagi ngumpul elemennya. Iya. Itu perjalanan. Gue udah bilang mana anak, ini gue ceritain itu bukan gue mengungkit, tapi ini perjalanan kita. Part of history. Malah ini ada pelajaran buat temen-temen di sana bahwa
siapapun yang lagi menonjol di sana, jadikan itu satu kelebihan band lu gitu. Lu nggak bisa compare atau nggak bisa menjadi saingan, lu jangan rivalin dia gitu. Itu semua Allah udah ngaturin nih, Pongki, lu yang nonjol ya di sini ya. Itu bukan kemauan kita, kita nonjol dong, kita nonjol, nggak ada. Allah udah pilih, lu jangan berdealing, Porsi-porsi, ya. jangan berarguing sama Allah, bahwa kenapa dia? Nggak bisa, gue juga nggak pernah menyatakan gue loh, ini enggak. Ada porsinya. Ada porsinya, tapi apa? Ada di band lu kan, gitu. Syukuri aja gitu. Karena penghasilan akan lebih besar, ini akan lebih ini gitu. Malah gue juga ngobrol juga gitu. Kayak gue, oh, Fer, lu bikin band om-om. Iya. Kenapa bikin band om-om itu? Karena gue pengen latihan, gue pengen bermusik, sedangkan elemen susah misalnya. Ya udah, gue komplain sama elemen nggak bisa, ya udah. Bikin project. Gue bikin project yang gue bisa latihan, kan ada. Ya, yang penting tetap bermusik. Laki lu juga tahu, dia juga pernah berbuat seperti itu juga. Tapi iya pernah gue rasain gitu. Dan bukan berarti gue mau mengkhianati lu, Ya. enggak. Pengen bermusik, boleh dong. Bermusik Ya. dan di sini belum bisa ngasih, ya gue di tempat yang lain. Ya. Kayak punya kanvas lain untuk melukis gitu ya, Fer betul. ya. Lagunya Ferdi yang dinyanyiin penyanyi solo lain? Titi DJ itu lagunya separuh hidupku apa separuh nafasku, separuh hidupku. Terus Tangga tuh hebat. Tangga, ya. Terus apa lagi? Sedikit gue sama lagunya Krisya waktu itu almarhum, Senyawa tuh albumnya ada satu, sama lagu Yana Yulio. Gue cuma 4 gitu. Lu tipe bisa bikin lagu on demand nggak sebagai songwriter? Ya? Enggak bisa sih. Tiap hari pasti bikin lagu nggak? Bikin lagu. Jadi gue udah tema udah banyak. Jadi kalau ada orang nih, aneh lagu gue yang kayak gini gitu. Oh gitu. Tapi yang khusus sedih-sedih. Kalau yang nggak sedih tuh jarang. Makanya Titi mau lagu itu. Iya. Engkaulah jiwaku itu. Ya begitu. Oh itu lu ya? Iya. Ya ini ya. La 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 na 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 na. Sedih lagi. Di situnya. Selalu gue kasih gitunya gitu. Gue Iya. pasti ada itunya. Cello masuk deh tuh ya di situ. Itu pasti ada gitunya tuh, Ferdi banget tuh. Padahal sedih terus guanya. Iya. Sampai sekarang juga masih bikin sebagai rumah. Ya udah nggak apa-apa lah, mau jadi Ya udahlah. formulasi. Yang penting kan hati lu udah pulih. Iya. Udah baikan sama bokap ya nggak sih? Betul. Tahir itu loh, kan gue Ya, bilang pemulihan. tadi. Iya, Udah bener ya. pemulihan. Lu coba deh look up the dictionary. Artinya mentahirkan itu menyembuhkan. Iya. Memulihkan. Mungkin itu kali maksud opung lo. Mungkin. Iya, akan terjadi pemulihan setelah saya ini gitu. Udahlah Fer, kalau menurut gue biarin aja lagu-lagu lu tuh emang mengandung. Jadi sekarang lu sedih. bikin lagu tuh sedih bukan bikin orang sedih sebenarnya. Iya. Orang ketika kita bisa menghargai rasa sedih itu, maka kita tahu bahwa tetap ada harapan di luar sana. Karena Iya, kita iya. kalau menyangkal kesedihan itu kita jadi pemarah loh. Iya. Kalau menurut gue. Ya, jadi ya memang itu punya ininya masing-masing ya. Punya, ya mungkin gue bukan industrial yang ada customize orang bagaimana, mungkin bukan orang yang seperti itu. Gue memang benar-benar moody gitu. Yang memang gue mau keluarin yang memang yang gue rasain aja. Mungkin itu kali. Kan pencipta lagu beda-beda ya. Ya. Dan mungkin gue ketuangnya ke buku, gue ketuangnya ke film, jadi ini gitu ya, kayak gitu-gitulah. Lu nulis buku dong? Nggak mau? Gue udah pernah menulis buku sekali, judulnya Cinta Terakhir Lebih Indah Dari Cinta Pertama. Oh iya? Ya, gitu. Bisa cari di mana tuh sekarang? Nggak tahu, gue juga dulu sih di Gramedia, cuman udah nggak tahu. Pas gue browsing sih suka ada yang posting file buku itu. Iya. Gue mau mematahkan bahwa cinta pertama nggak lebih indah daripada cinta terakhir. Oh. Itu aja sih. Iya. Pernah gue bikin buku. Oke, Fer, Kayak lu terima lah. kasih. Oke, gue. Iya. Lu gitu. Udah ada pemenang? Belum ya? Nanti kalau udah, Belum. Nanti gue lupa thank lagi you bawa dulu. bukunya. Oke. Fer, makasih buat waktu lo. Ya, sama-sama, thank you banget. Terima Sama-sama kasih juga. buat energi lo dan kesempatan teman-teman ini Sofina Vitox bisa dengerin sepetik kisah lo dengan bokap, dan bahkan kita bisa merasakan energi pemulihan yang terjadi. Sorry loh. Ya, sorry jadinya juga ya, kalau tadi gue nanya-nanyanya. kelepasan. Tapi hebat. Ferdi, thank you. Thank you, sama-sama. Tetaplah menjadi ayah menyenangkan yang selalu Amin, ngajak anak-anak lu amin. main ya. Amin. Dan tetap
disiplin sih harus sih tetap sih, namanya kita orang Iya, tua ya, iya, buat iya. gue tetap. Dan terima kasih udah mengingatkan kita semua bahwa kita tuh jangan-jangan emang di dunia ini jadi orang tua emang suruh diulang-ulang terus ke Iya, anak kita remind gitu. sih. Supaya Iya. nanti pas kita nggak ada, Iya. dia ingat semuanya. Cara mengedukasi mereka itu adalah mengingatkan mereka siang dan malam. Iya, Itu jangan menurut bosen. gue. Jangan bosen. Iya. Oke guys, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Kita akan ketemu lagi di episode-episode Sofi Nafi Talks yang lain-lainnya. Thank you. Bye-bye. Say bye-bye. Thank you, Bye. Ferdi. Ferdi.